Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Micro Teaching. Kami akan mempresentasikan dengan materi keterampilan mengadakan variasi. Yaitu yang pertama, kelompok kami terdiri dari beranggotakan, yaitu pertama Elisa Kurnia Putri, NIM 1910221043. Yang kedua Gusniar Fitra Perdana, NIM 1910221001, yang saat ini berhalangan hadir. Yang ketiga ada Dwiki Febi Cendikia V, nomor NIM 1910221029, dan saya sendiri Nuri Setiawan, NIM 1710221037. Baiklah, materi pertama disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Okay. Pengertian keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu keterampilan guru dalam melakukan perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan di dalam kegiatan proses pembelajaran. Baik itu berupa gaya mengajarnya, keanekaragaman media pembelajarannya, dan perubahan pola interaksi guru terhadap siswa dalam kegiatan belajar. Yaitu kegiatan ini untuk membuat siswa agar siswa tersebut tidak menimbulkan kebosanan ataupun kejenuhan bagi siswa. Setiap orang memiliki kejenuhan dalam pembelajaran, ya merasa bosan dan jenuh, kurang bergairah, bahkan siswa itu terkadang mengantuk. Nah, di sini agar proses pembelajaran itu tidak membosankan, maka guru harus mengadakan variasi dalam pembelajarannya. Nah, peserta didik memiliki individu yang unik, yaitu heterogen dan memiliki interest yang berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kecenderungan auditif, yaitu senang mendengarkan visual, senang visual, senang melihat, dan kecenderungan kinestetik, yaitu senang melakukan. Karena itulah guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan multisumber, multimedia, multimetode, multistrategi, dan multimodel ditujukan untuk membuat pembelajaran secara klasikal dan untuk membuat sentuhan terhadap siswa. Jadi guru itu harus memiliki sentuhan yang bersifat klasikal dan harus menyentuh terhadap individual siswanya. Artinya guru perlu menggunakan ceramah untuk siswa yang auditif. Guru perlu menggunakan media, alat peraga misalkan, untuk siswa yang visual. Dan guru harus mengadakan diskusi, yaitu agar untuk siswa yang kinetik. Bila guru telah melakukan hal tersebut, berarti guru telah menyentuh masing-masing interest siswa. Di samping itu, penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa. Karena pembelajaran yang monoton dengan mengadakan variasi ini, kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih optimal. Sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunannya, antusiasmenya, dan penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Next.
Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mengadakan variasi mengajar. Terdapat beberapa manfaat dalam mengadakan variasi mengajar. Asril 2010 halaman 86 mengungkapkan bahwa manfaat dalam mengadakan variasi pembelajaran itu meliputi yang pertama, guru dapat menumbuhkan perhatian peserta didik kepada materi pelajaran. Yang kedua, guru dapat melibatkan peserta didik dalam berpartisipasi di berbagai kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, tumbuhnya sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran yang disajikan oleh guru. Dan yang keempat, guru dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki potensi yang dimiliki peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, melayani keinginan dan pola belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Di sini kita lihat ada 3 poin. Yang pertama, variasi yang terdapat dalam gaya guru saat mengajar. Gaya guru yang profesional harus hidup dan antusias agar dapat menarik minat belajar peserta didik. Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan suara dan isyarat nonverbal seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak-gerik tangan dan badan. Selain itu, syarat-syarat lain yang dikenal dengan ekstraverbal yaitu informasi warna dan bunyi-bunyian. Ada kalanya guru dituntut untuk tidak berkata apa-apa. Teknik ini bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa. Teknik ini dilakukan manakala siswa dalam keadaan ribut, kemudian cobalah diam sambil menatap mereka satu persatu. Pasti mereka akan diam dengan kebisuan guru dapat menarik perhatian siswa. Oleh sebab itu, teknik diam dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulasi ketenangan dalam belajar. Yang kedua, variasi guru dalam menggunakan media dan alat. Yang kedua, variasi dalam pola interaksi antara guru dengan peserta didik. Guru dapat mengadakan diam sejenak atau penjedaan pada saat yang tepat. Kegiatan ini berfungsi sebagai koma, titik, atau tanda seru, sehingga materi mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, variasi guru dalam menggunakan media dan alat-alat pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana agar proses komunikasi itu berjalan dengan efektif agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara utuh. Untuk kepentingan tersebut, guru perlu menggunakan variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Guru dapat membuat skema atau bagan yang dituliskan di papan tulis, atau dengan memakai media lain seperti rekaman, gambar, dan juga slide. Variasi penggunaan media dan alat pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan variasi media yang dapat dilihat atau visual, seperti menggunakan gambar, slide, foto, bagan, dan lain-lain. Yang kedua, variasi alat atau media yang bisa didengar, seperti menggunakan radio, musik, deklamasi, puisi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Pemanfaatan media semacam ini dapat menarik perhatian siswa, sebab siswa dapat secara langsung membentuk dan memperagakan kegiatannya, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Yang termasuk ke dalam alat dan media ini adalah berbagai macam peragaan, model, dan lain sebagainya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikut. Ya, disampaikan terima kasih untuk materi sebelumnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik dasar variasi mengajar. Yang pertama yaitu suara. Suara guru harus terdengar nyaring dan enak. Jadi ketika kita mengajar, suara guru sangat dipentingkan, sangat dipentingkan ketika mengajar. Jadinya ketika kita berbicara dengan nyaring, kita akan bisa menarik perhatian dari murid-murid itu, sehingga murid itu bisa memperhatikan kita dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu tentang tatapan mata.
sebaik-baiknya guru ketika mengajar yaitu guru yang benar-benar menatap mata atau memberikan full perhatiannya kepada siswanya. Jadi guru sebaiknya tidak banyak atau tidak pernah melihat ke arah jendela saat sedang mengajar. Karena kepercayaan seorang guru ketika menyampaikan argumentasi atau mungkin materinya akan benar-benar ditangkap oleh siswa ketika guru itu benar-benar memberikan perhatiannya secara penuh. Terus yang kedua, maksud saya yang ketiga yaitu tentang antusiasme. Guru memperlihatkan suasana yang gembira dan semangat. Jadi ketika kita mengajar, guru sedang menyampaikan materi, guru harus lebih memperlihatkan antusiasme yang sangat enak. Mungkin sebaliknya, ketika guru kurang bahagia, kurang menunjukkan suasana yang gembira, malah itu mengakibatkan siswa-siswa kita akan jadi jenuh dan akan bosan dalam menyampaikan materi. Jadi, bagaimana caranya guru membuat suasana itu menjadi asik, gembira, dan semangat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang gestur atau gerak. Gestur atau gerak ini lumayan juga sangat penting bagi guru. Guru ketika mengajar dapat menggunakan isyarat mata, tangan, kepala dengan tepat. Misalkan, kita ingin menyampaikan sebuah materi tentang, saya misalkan tentang biologis lah. Misalkan kita memperlihatkan mata kita sedang berbinar atau mungkin memperagakan gestur tubuh kita dengan cara apapun, mungkin dengan hal berpuisi lah. Jadi kita menyampaikan dengan cara yang memperagakan supaya murid itu paham dengan apa yang kita bicarakan. Ya, next. Yang selanjutnya itu tentang ingatan atau mungkin memori seorang guru. Guru sebaiknya hafal lama-lama peserta didik di kelas dengan mungkin nama peserta didik saat diperlukan. Nah, ini hal sepele tapi sangat penting bagi kita lakukan. Jadinya ketika guru sudah mulai hafal dan familiar dengan kita, dengan para murid-murid, maka murid itu juga akan mengenal baik sang guru. Sehingga dalam hal belajar mengajar, murid akan benar-benar nyaman dengan guru. Nah, selanjutnya yaitu perhatian. Guru harus melakukan variasi pertanyaan kepada peserta didik lain secara merata. Dengan demikian, guru memberi pertanyaan tidak terlalu fokus pada orang tertentu saja. Nah, kadang kesalahan beberapa guru ini yang jarang kita perhatikan yaitu guru hanya kenal anak-anak itu saja tanpa memperhatikan anak-anak yang belum guru kenal. Nah, kalau menurut saya pribadi, mending kita seorang guru, jadinya kita benar-benar merata dalam mendidik anak. Perhatian harus kita bagi rata ke setiap murid, bukan cuma ke orang-orang itu saja. Begitu. Hal itu yang sangat penting bagi kita agar suasana kelas dan murid bisa nyaman dengan gurunya. Yang selanjutnya yaitu tentang variasi. Guru dapat mengadakan selingan yang menyegarkan misalnya dengan berikan tayangan video motivasi, cerita yang berkesan, game, dan aktivitas menarik. Hal ini memang jarang dilakukan oleh guru, tapi hal sekecil ini bisa sangat penting bagi siswa. Itu sebagai apa? Sebagai media hiburannya mereka, agar mereka nggak terlalu jenuh mendengarkan tentang teori. Nah, biasanya kan kalau siswa kadang jenuh dengan apa yang dikatakan si guru. Jadinya untuk mengobati itu semua, guru memberikan game, menayangkan video, biar siswanya juga tidak terlalu jenuh dalam menangkap materi. Dan yang terakhir yaitu tentang hadiah dan hukuman. Ini sangat penting guru lakukan. Guru dapat mempertimbangkan prinsip hadiah dan hukuman kepada peserta didik. Jadi ketika peserta didik kita membuat kita bangga, jadi kita mengapresiasi dengan kita memberikan hadiah. Jadinya kalau sebaliknya, kalau misal si peserta didik kita itu melanggar aturan, kita memberikan hukuman yang sewajarnya. Next. Ya, materi selanjutnya itu prinsip-prinsip penggunaan keterampilan variasi. Jadi yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan maksud tertentu, relevan dengan tujuan yang dicapai sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan hakikat pendidikan. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam sangat dianjurkan. Sebaliknya, pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan, malahan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi begitu, perlu pertimbangan di setiap menentukan variasi. Jadi
Kalau menurut saya pribadi mending yang setengah-setengah saja, yang tetap pada porosnya. Ketika kita berlebihan akan mengakibatkan berisiko yang berdampak yang lumayan buruk juga. Begitupun sebaliknya, kalau misal kita kurang dalam memberikan variasi, malah tujuan kita mengajar pun akan setengah-setengah. Selanjutnya yaitu yang kedua, variasi harus digunakan secara lancang dan berkesinambungan sehingga tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Untuk tentang materi yang ini mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah paham. Jadi variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan agar ya tidak ada yang bentrok-bentrok, tidak ada yang tidak ada yang miskom kalau bahasa bahasa gaulnya, bahasa yang sering kita dengar. Yang selanjutnya yang ketiga yang terakhir yaitu sejalan dengan prinsip 1 dan 2. Komponen variasi tertentu memerlukan susunan perencanaan yang baik. Artinya, secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran, akan tetapi apabila diperlukan, komponen keterampilan tersebut dapat digunakan secara luas dan spontan, sesuai dengan pengembangan proses dalam belajar mengajar dan balikan dari siswa selama pelajaran berlangsung. Next. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, mohon maaf kalau memang saya ada salah dalam penyampaian saya dan sikap dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih pemateri. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat di kemudian hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.